Prinsip saya adalah never ending move. Jangan pernah berhenti bergerak di mana saja yang di situ kita bisa menuai kemanfaatan, maka lakukan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini meskipun itu sedikit dan sekiranya bermanfaat untuk orang lain. Salam ro'i jiddan. Alhamdulillah teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin, tadi penyampaian dari Bu Ulfi, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru ya. Nah, ilmu baru. Nah, dari beberapa pendapat para ulama itu bukan ada yang maudhu, ada yang bilang hadis palsu ataupun hadis yang dhaif gitu ya. Nah, hadis dhaif ini memang boleh diamalkan atau tidak, Bu? Gitu. Karena kalau saya pernah dulu belajar itu, kalau mayoritas ulama-ulama itu ketika dijadikan fadhailil a'mal, Bu ya, ataupun disampaikan ketika dalam ceramah, nah itu memang boleh apa tidak Ibu itu, Bu? Melakukan atau mengamalkan hadis yang statusnya dhaif itu diperbolehkan dalam rangka fadhailul a'mal atau dalam keutamaan melakukan satu perbuatan. Nah, saya kira juga hadis ini sama sekali tidak bertentangan, dari matan hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran yang pertama. Di Al-Quran itu ada perintah, misalkan di surat At-Taubah ayat 122 itu di penggalan hadisnya ada liyatafaqahu fiddin, ya, liyatafaqahu fiddin. Artinya dari kata fikih yang maknanya pemahaman, bahwa kita juga dianjurkan untuk apa? Mendalami pengetahuan. Kemudian yang kedua, ia tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sikoh, yaitu misalkan yang diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Anas, misalkan yang tinta para ulama tadi ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Jadi tidak bertentangan. Kemudian yang ketiga juga tidak bertentangan dengan akal sehat kita, dimana ada yang kategori maqasidus syariah itu diantaranya adalah harus hifdzul aqli, menjaga akal. Jika dulu dalam contoh klasiknya adalah larangan kita meminum khamr, maka untuk contoh sekarang bisa kita praktekkan, yaitu selalu menggunakan dengan produktif akal kita, ya tentunya dengan selalu menuntut ilmu. Yang keempat adalah bahwa hadis ini secara matan juga tidak bertentangan dengan sirah nabawiyah, di mana banyak sekali ulama-ulama yang memberi teladan pergi ke satu tempat yang jauh dalam rangka menuntut ilmu. Kira-kira itu. Sehingga kita meneliti hadis itu bisa dari dua jalur. Yang pertama dari kritik sanad, kebersambungan sanadnya tadi, status perawinya. Yang kedua adalah dari validitas matan yang dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sikoh, atau dari Al-Quran atau akal sehat kita, kemudian dari sejarah-sejarah yang lain. Alhamdulillah ya. Jadi untuk dipakai untuk fadhailul amal itu bisa, Bu ya. Jadi tapi kalau hadis yang maudhu ini, hadis palsu ini nggak bisa, Bu ya, kalau untuk disampaikan ke orang-orang yang maudhu, yang palsu. Berarti kalau yang utubul ilma walau di sini kan masuknya ke dalam kategori hadis yang dhaif, yang lemah ya. Iya. Nah, itu boleh disampaikan, apa boleh dalam buat ceramah disampaikan gitu ya. Tapi kalau untuk yang maudhu ini nggak bisa ya. Kalau hadis maudhu itu contohnya yang mana, Bu ya? Ini hadis sebenarnya ada yang menyebut hadis ini sebagai hadis yang maudhu juga. Misalnya Syekh Albani itu mengatakan bahwa Ibnul Jauzi memasukkan hadis utrubul ilma ini ke dalam al-maudhu'at. Jadi golongan hadis-hadis yang palsu. Sehingga bagi saya ketika ia menilai palsu, ulama yang lain menilai dhaif, dan saya kira yang ketika statusnya diperkuat oleh hadis-hadis jalur-jalur yang lebih sikoh, maka saya sendiri lebih cenderung kepada pilihan dhaif yang statusnya bahkan bisa naik menjadi hasan li ghairihi tadi. Wah, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Nah, kalau untuk yang ini kan sahabat-sahabat ngaji Mandarin, Bu, ini kan masih awam, Bu ya, untuk masalah hadis itu apa gitu, Bu ya. Nah, untuk sebab cacatnya hadis ini kan memang di Abu Atikah tadi, Bu ya. Iya. Nah, itu kenapa sebabnya kok Abu Atikah itu kok bisa cacat, padahal ada periwayatnya dan sanadnya pun ada gitu. Kenapa berhenti dan cacatnya di Abu Atikah? Jadi hadis itu kan modelnya transmisi.
diriwayatkan dari A ke B ke C dan seterusnya. Nah, ketika sampai pada Abu Atikah ini memang menurut penilaian para ulama, ia itu dinilai tidak sikoh. Kemudian yang kedua itu bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Abu Atikah ini seorang pemalsu hadis. Jadi dalam menilai kualitas sanad, kita biasanya juga harus meneliti satu persatu orang yang meriwayatkan tersebut statusnya seperti apa, dia dikomentari ulama seperti apa, begitu. Di antaranya ya pendapat para ulama terhadap Abu Atikah ya rupanya tidak sikoh dan dia bagian daripada pemalsu hadis. Ini ulama sezaman ya yang mengetahui bagaimana Abu Atikah yang kemudian dia mengeluarkan sehingga sanad yang diriwayatkan Abu Atikah itu statusnya menjadi dhaif tadi. Dhaif ya. Ya. Masya Allah, ra'i jiddan ya asdiqa wa zumala. Alhamdulillah sahabat ngaji Mandarin. Nah, berarti teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin udah tahu ya, utubul ilma walau bisin ini adalah hadis. Akan tetapi ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Boleh kita mengamalkan ataupun dijadikan ataupun disampaikan ke teman-teman ataupun menjadi disampaikan ke dalam sebuah ceramah ya, kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin pasti penasaran kan? Macam-macam hadis ya berdasarkan kualitasnya ya. Ini pengen juga Bu, ini kita tuh pengen tahu satu-satu dari yang soheh, yang hasan itu gimana sih gitu. Contohnya gitu, contoh simpelnya, sederhananya gitu Bu. Sampai yang dhaif, sampai yang maudhu gitu Bu. Kalau hadis ditinjau dari kualitas sanad, maka dia terbagi menjadi 3. Dulu sebenarnya sebelum ada pembagian hadis hasan, hadis itu ya hanya sahih dan dhaif saja. Semenjak Imam At-Tirmidzi ia memiliki klasifikasi di antara tengah-tengah hadis sahih dan dhaif itu ada hadis hasan. Hadis sahih ya syarat-syaratnya di antaranya pertama adalah adanya kebersambungan sanad antara guru dan murid sampai kepada Rasulullah. Ada mutasil. Kemudian yang kedua adalah dia tidak ada diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kemudian yang ketiga adalah perawi yang dobit. Dobit itu kuat hafalannya. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya syad. Syad itu adalah pendapat seorang yang menyelisih banyak pendapat ulama yang lain begitu. Sedangkan yang kedua, kriteria yang kedua dari kualitas hadis, yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan itu syaratnya hampir sama dengan hadis sahih, cuma yang membedakan adalah di tingkatan perawinya itu ada yang kebebitannya kurang sempurna atau kekuatan hafalannya kurang sempurna. Misalkan yang kategori hasan, hadis hasan misalnya adalah hadis tentang keutamaan bersiwak itu ya. Andai saja saya bisa mewajibkan bersiwak itu akan karena begitu besarnya fadilahnya bersiwak, maka andai saja boleh saya pengen mewajibkan itu namanya bersiwak. Itu kategori hadis hasan. Kemudian kalau hadis dhaif ini bisa jadi juga di antara periwayatnya itu ada cacat atau sudah ditajrih oleh para ulama, kemudian adanya pendapat-pendapat yang syadz menyelisih pendapat mayoritas ulama dan seterusnya. Contohnya ya seperti hadis yang barusan kita bahas ini. Betul beliau mau Ya. Kalau yang maudhu itu yang palsu itu masuk gak dalam kualitas hadis? Apa memang 3 saja? Apa memang Bukan, ada 3 saja ya. Dari 3. segi kualitas hadis. Dari Maudhu kualitas ya. itu sebenarnya ya bukan hadis sebenarnya ya. Maudhu itu bisa muncul misalnya karena kondisi politis. Misalnya dulu munculnya paling banyak ya ketika ada perseteruan antara kelompok Syiah dan Amawi itu, sehingga dimunculkanlah hadis-hadis yang bisa mendukung kekuatan politik masing-masing. Atau misalkan kalau contoh-contoh hadis yang maudhu misalnya bahasa penduduk surga adalah bahasa Persia. Ini kita bisa tahu riwayatnya. Kira-kira pasti orang-orang Persia yang atau bahasa Hindi begitu ya. Ini adalah contoh-contoh daripada riwayat yang maudhu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semua, sahabat ngaji Mandarin sudah paham ya. Jadi ada 3 kualitas ya, tingkatan-tingkatannya. Ada yang dari yang hasan, hasan, soheh, hasan dan dhaif. Kalau yang maudhu itu hanya sebuah ungkapan Bu ya.
ungkapan ataupun lakop buat karena urusan politik seperti itu, Bu? Ya, Lebih ya, ke situ ya? hampir mirip Hampir. hadis, dia juga diriwayatkan, cuma dia biasanya muncul ya untuk memperkuat kondisi politik seperti tadi. Ya, ya. Biasanya, ya bukan hadis, Bukan sehingga hadis. tidak Makanya bisa tidak- masuk dalam kualitas hadis tadi. Makanya nggak bisa ya, nggak bisa disampaikan ke orang-orang, itu namanya jadi pemalsuan Ya, betul, pemalsuan betul. hadis itu. Ya, nanti terkena Rasulullah yang mengancam barang Iya. siapa yang mengatakan mengatasnamakan aku padahal itu bukan dariku, ya maka gitu ya, diancam sama Rasulullah. Baik, al-akhir kita terakhir nih Bu ya, kita pengen banget dikasih motivasi semangat gitu Bu, ataupun nasihat-nasihat buat kita sebagai pemuda-pemudi gitu, harapan bangsa, pemuda Islam gitu, jihad buat agama, buat bangsa gitu. Nah, kita pengen banget dapat nasihat dari Ibu gitu, nasihat spesial di Ngaji Mandarin ini gimana? Prinsip saya adalah never ending move. Jangan pernah berhenti bergerak di mana saja yang di situ kita bisa menuai kemanfaatan, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini meskipun itu sedikit dan sekiranya bermanfaat untuk orang lain. Misalnya kita berdakwah dengan panjenengan punya channel seperti ini yang memperbanyak konten-konten yang bermanfaat, kemudian sedikit hal yang mungkin juga tidak dipikirkan orang lain, kita menyediakan hal-hal yang sederhana, maka tujuan kita adalah tetap bisa bermanfaat bagi orang lain. Tadi apa Bu bahasa Inggrisnya Bu? Never ending move, jangan pernah berhenti Never ending move. bergerak. Iya. Kalau di bahasa Mandarinnya ini meten yo cimpu. Oh. Meten yo cimpu. Jadi setiap hari itu harus ada kemajuan. Kayak ibarat 1 tambah 1 itu 2 Bu gitu. Gitu. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bisa belajar ngaji bareng Bu Ulfi. Nanti kita akan ngaji di kesempatan berikutnya bareng Bu Ulfi. Nanti teman-teman semua yang ingin bertanya, yang ingin request seputar hadis ataupun tentang Tutlubul Ilma, mencari ilmu menjadi seorang thalib ataupun yang lainnya, bisa nanti di komen ataupun nanti langsung bisa kirim pesan di Ngaji Mandarin Official. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi bersama ngaji bareng Bu Ulfi di Ngaji Mandarin Official. Terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya, mudah-mudahan berkah dan manfaat Amin, amin. ilmunya. Hal kalau bahasa Mandarin, kalau bahasa Arab kan ila liqa, ma'asalama. Kalau bahasa Mandarin sisi caijian. Hal sisi caijian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.